terjatuh lagi, terburuk. Ada semua yang aku lakukan. Dan angan meninggi terbang, menari di atas awan, terbang dan terbang melayang, berharap menanti sinarmu, hidayahmu memelukku. Tuhan ampuni dosaku. Aku mohon Tuhan, ampunilah dosaku. Aku mohon Tuhan, beri petunjuk-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhanku. Aku mohon ampunilah dosaku. Aku mohon beri petunjuk yang dari-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhanku. Aku mohon ampunilah dosa-dosaku. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya itu, ini cerita, jadi sengaja temanya saya bikin hal yang agak unik gitu supaya bisa lebih lebih bisa diingat gitu. Jadi di sini saya temanya, jika diibaratkan kita pilih gitu, kita memilih gitu, apakah kita akan menjadi kucing yang manja atau anjing galak? Tapi ini cerita bagi Tuhan. Kalau bagi Tuhan mungkin kita nggak apa-apa ya, jangan sampai tersinggung kok kita jadi kucing atau anjing gitu. Karena ini cuma hanya ibarat aja gitu. Jadi kalau jika diibaratkan kita pilih jadi kucing manja atau anjing galak bagi Tuhan, ini saya bikin temanya begini supaya bisa diingat teman-teman. Pola kerja Tuhan itu agak aneh gitu bagi dunia gitu. Nah ini saya langsung aja teman-teman masuk ke dalam kitab Yohanes teman-teman, untuk nanti detail saya lebih jelaskan maksudnya apa sih kok ada kucing di bawah-bawah, anjing di bawah-bawah gitu. Nah ini saya coba baca dulu di kitab Yohanes teman-teman, kitab Yohanes pasal 14, coba teman-teman cari ayatnya 23 sampai 27 teman-teman. Kitab Yohanes pasal 14 teman-teman, ayatnya 23 sampai 27. Di sini saya coba nanti kalau yang perlu saya universalkan aja, jadi biasa kata-kata Yesus itu saya ganti jadi firman Tuhan itu. Nah, ini jawab firman Tuhan, jika seseorang mengasihi firman Tuhan, ia akan menuruti firman Tuhan, dan Tuhan Allahku akan mengasihi dia, dan kami akan datang, maksudnya kami di sini berarti firman Tuhan dan Tuhan Allah gitu, akan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita. Ya ini teman-teman harus camkan ini gitu. Jadi firman Tuhan katakan begitu, jika seorang mengasihi firman Tuhan, jika kita mengasihi firman Tuhan, kita akan menuruti firman Tuhan, dan Tuhan Allah kita akan mengasihi kita, dan kita akan datang kepadanya, dan kami akan datang kepadanya. Kami di sini berarti firman Tuhan dan Tuhan Allah akan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita.
Itu janji firman Tuhan begitu teman. Jadi firman Tuhan dan Tuhan Allah akan datang pada kita gitu. Barang siapa tidak mengasihi firman Tuhan, ia tidak menurut firman Tuhan, tidak akan menuruti Tuhan itu, firman Tuhannya gitu. Apabila tidak mengasihi firman Tuhan, ya pasti tidak akan menuruti firman Tuhannya. Dan firman yang kita dengar itu bukanlah daripada si Yesus, tapi dari Tuhan Allah. Nah, Yesus katakan begitu gitu. Melainkan dari Tuhan Allah yang mengutus si Yesus tersebut gitu. Semua itu aku katakan kepada kita selagi firman Tuhan berada bersama-sama dengan kita gitu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini di sini kalau dari Nasrani nyebutnya Roh Kudus teman-teman. Tapi kalau lebih universal kalau kita katakan Roh Tuhan itu. Kalau di Nasrani juga kadang disebut, di Alkitab disebutnya juga Roh kebenaran itu. Tapi kalau teman-teman di Muslim nyebutnya Nur, katanya gitu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama Yesus ini, dialah yang akan mengajarkan. Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah firman Tuhan katakan kepada kita gitu. Nah, ini firman Roh Kudus akan bantu itu teman-teman. Damai sejahtera damai sejahtera kutinggalkan bagi kita, damai sejahteraku kuberikan kepada kita gitu. Dan apa yang kuberikan itu seperti diberikan oleh dunia kepada kita, janganlah gelisah dan gentar hati kita gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi firman Tuhan itu kalau kita mengasihi firman Tuhan dan Tuhan Allah, ya pasti firman Tuhan akan tinggal bersama kita. Dan juga ada bukan cuma firman Tuhan dan Tuhan Allah aja, tapi ada kita juga akan terima roh Tuhan gitu, Roh Kudus tadi, Roh kebenaran tadi, atau Nur tadi gitu. Jadi ada firman Tuhan, ada Roh Tuhan gitu teman. Ada dua di luar Tuhan Allah gitu. Ada di luar Tuhan Allah itu ada begitu, ada Tuhan Allah, ada firman Tuhan, dan ada Roh Tuhan. Itu yang satu paket, ada yang di dalam kita teman-teman. Nah, ini saya udah baca di kitab Yohanes teman-teman. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 27. Nah, coba sekarang teman-teman lihat juga di kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 10 ayatnya 25 sampai 37 teman-teman. Kitab Lukas pasal 10 ayatnya 25 sampai 27 sampai 37. 25 sampai 37. Ini perikopnya judulnya orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu kalau tidak salah dikategorikan di firman Tuhan di Alkitab ini gitu, di kitab suci ini, orang yang tidak percaya Tuhan Allah teman-teman, tidak percaya Tuhan Allah. Coba nanti kita baca ya teman-teman. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jadi Yesus malah berbalik bertanya ke ahli Taurat itu gitu. Apakah ke ahli Taurat, ke ahli Taurat tadi kan nanya apa coba di dalam hukum Taurat. Terus jawab si ahli Taurat itu, jawabannya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu ahli Taurat jawab itu. Jadi bukan Yesus yang tanya, ahli Taurat jawab itu. Ya, kembali lagi, jadi jawabnya itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, ya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi di hukum Taurat pun sama, dengan ahli Taurat pun katakan bahwa ketuhanan Allah itu harus total, all out gitu. Jadi memang kita hidup ya untuk Tuhan gitu, untuk semua gitu. Jadi dengan segala macam daya kita ya semua untuk Tuhan gitu. Nah, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." gitu. Jawabmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan juga mengasihi sesamanya, ya akan mendapatkan hidup teman-teman. Janjinya gitu. Ya hidup di sini keselamatan akhirat teman-teman ya maksudnya. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" gitu. Jadi ahli Taurat nanya lagi, emangnya sesama manusia itu siapa gitu? Ya, jawab Yesus,
ada ini cerita, terus Yesus jadi cerita berumpamakan gitu, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati gitu. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, yang melihat orang itu, tetapi yang melewati dari seberang jalan. Ini imam loh. Imam itu kan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tapi melihat orang yang sedang sekarat itu ditinggal pergi gitu, malah melewatinya dari jalan yang seberangnya gitu. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu yang melewatinya di seberang jalan. Nah, Lewi ini, teman-teman asal tahu aja, Lewi ini suku gitu yang memang tugasnya memuji Tuhan, pujian penyembahan untuk Tuhan gitu. Nah, itu pun sama, ya, ia melewati dari seberang jalan juga dia. Jadi nggak dilirik orang yang lagi sekarat di rampok itu gitu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini yang tadi saya katakan, orang Samaria itu adalah orang yang dikategorikan orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan Tuhan, teman-teman. Tapi kembali lagi, Yesus katakan bahwa ketika melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan ini orang Samaria yang tidak mengerti akan firman Tuhan aja kok tergerak hatinya gitu. Sedangkan orang yang imam tadi atau suku Lewi yang tugasnya pujian penyembahan kepada Tuhan itu kok malah jadi sengaja menghindar gitu. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Jadi si orang Samaria ini pergi kepada orang yang dirampok itu, dibalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tuh, orang Samaria pun bisa begitu gitu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali gitu. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Yesus mengumpamakan, ada ketika ahli Taurat itu ada 3 orang, teman-teman. Ada orang imam kan, seorang imam, ada Lewi berarti yang pujian penyembahan itu, dan satunya orang Samaria. Orang Samaria tidak mengerti akan Tuhan gitu. Tapi mana yang terbaik gitu? Ahli Taurat jawab sendiri, yang ketiga kan, berarti meskipun orang Samaria itu dicap tidak mengerti akan Tuhan, tapi dia tetap melakukan kebaikan bagi sesamanya gitu. Nah, ini ceritanya seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya sudah selesai cerita ini. Saya coba masuk ke drum aja, teman-teman, karena ini ceritanya apa ya, kalau saya lihat di sini jadi ya, saya sengaja tulis kucing manja, anjing galak itu dengan tujuan supaya kita jadi ingat, teman-teman, bahwa kita ini memilih hidup bagi Tuhan loh. Ini bagi Tuhan loh. Itu seperti kucing, ibarat kucing manja atau anjing galak gitu. Nah, ini saya coba ceritakan dulu. Di kitab Yohanes 14:23 yang tadi, kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 khususnya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ujung perjalanan untuk jadi dewasa rohani adalah menyangkal jiwa dan tubuh kita secara total, teman-teman. Jadi kalau kita tahu bahwa segala macam itu kita hidup adalah untuk mengasihi Tuhan gitu, ya, menuruti firman Tuhan, dan Tuhan Allah gitu, ya maka ya firman Tuhan dan Tuhan Allah gitu akan mengasihi kita, dan si firman Tuhan dan Tuhan Allah itu akan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita sudah dewasa rohani, kita ini di mata Tuhan, teman-teman, nggak bisa ada tawar menawar apa-apa. Tidak ada satu hal yang bisa ditonjolkan gitu. Ada satu hal yang dianggap hebat gitu di depan Tuhan, itu nggak ada, teman-teman. Jadi kita ya memang nggak ada apa-apanya gitu. Kalau kita banding Tuhan, beda dengan kita dengan manusia. Kalau kita dengan Tuhan itu ya kita dengan Tuhan gitu. Ya Tuhan Tuhan buat manusia, Tuhan ya Tuhan. Jadi
ya kalau memang kita sudah dewasa rohani, kita akan sadar bahwa kita tidak bisa menyangkal bahwa jiwa dan tubuh ya kita ini secara total memang menyerah kepada Tuhan gitu. Apa milik Tuhan gitu teman-teman. Nah, karena Tuhan pencipta alam semesta. Kenapa begitu? Karena Tuhan pencipta alam semesta berikut isinya, termasuk kita sebagai manusia. Maka Tuhan tidak memerlukan apapun juga dari kita. Yang Tuhan kehendaki dari kita hanyalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Itu kuncinya gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara Tuhan mau apa dari kita, Tuhan itu nggak mau apa-apa dari kita, karena Tuhan bisa semua gitu. Ya Tuhan tidak perlu kita sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bicara kita hidup bagi Tuhan untuk keperluan Tuhan yang mana gitu? Nggak ada gitu. Ya kita ciptaannya Tuhan. Jadi akhirnya kita tidak bisa ada berguna apa-apa buat Tuhan. Nah, Tuhan akan lebih mementingkan kita menyenangkan Tuhan daripada kita membantu Tuhan gitu. Ya kita hidup untuk membantu Tuhan, untuk keperluan Tuhan gitu, memenuhi keperluan Tuhan. Dibanding apa? Kalau kita bicara dua pilihan itu antara menyenangkan dengan kita hidup untuk keperluan Tuhan gitu, itu nggak ada gunanya teman-teman. Karena Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita gitu. Tuhan bisa sendiri semua. Nggak perlu ada kita pun Tuhan bisa sendiri semua. Jadi yang Tuhan nggak bisa itu ya bagaimana Tuhan disenangkan gitu. Ya kalau cerita Tuhan disenangkan ya kita yang bisa menyenangkan. Tapi kalau kita bisa bantu Tuhan, Tuhan tidak perlu dibantu apa-apa gitu. Tuhan bisa sendiri semua gitu. Nah ini maksudnya begitu teman-teman. Di kitab Lukas pasal 10 ayat 27 tadi gitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ya ini kembali lagi gitu ya. Jadi kalau kita mau ke Tuhan itu ya kita all out itu tadi teman-teman. Harus all out gitu. All out itu berarti ya mengasihi Tuhan, dan Tuhan Allah kita gitu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, ya dengan dan kalau mau ya mengasihi sesama manusia gitu. Nah ini dikatakan teman-teman, kalau kita seperti ini kan berarti memang ya kita tidak punya alasan tidak mengasihi Tuhan gitu. Kenapa? Ya karena itu Tuhan, bukan manusia, bukan siapa-siapa, itu Tuhan gitu. Jadi memang Tuhan itu beda sendiri teman-teman, karena Tuhan itu ya pencipta kita. Jadi kita jangan sampai sekali-kali mikir bahwa Tuhan itu seperti diade-ade seperti manusia gitu. Tuhan itu bukan manusia gitu. Jadi Tuhan itu Tuhan. Jadi beda sekali. Yang Tuhan butuhkan justru menyenangkan Tuhan gitu, bukan apa yang diperlukan Tuhan, karena Tuhan tidak perlu apa-apa. Nah, menyimak dua kitab tersebut, di kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 dan di kitab Lukas pasal 10 ayat 27, maka Tuhan akan beranggapan lebih baik yang hidup dengan menyenangkannya daripada sibuk kerja dengan alasan si manusia itu demi sibuk kerja demi melayani Tuhan, demi melayani sesama, demi melayani keluarga, demi melayani diri sendiri gitu. Ini tercermin teman-teman waktu di kitab Yohanes juga cerita urusan Maria dan Marta teman-teman. Ini di cerita selanjutnya itu ada cerita Maria dan Marta gitu di kitab Yohanes 14 itu gitu. Di mana diceritakan Maria Marta itu kalau bagi orang-orang yang rasional, orang duniawi ya firman Tuhan katakan bahwa Maria yang hanya duduk mendengarkan firman Tuhan gitu ya, duduk manis gitu, duduk diam ya mendengar firman Tuhan. Sedangkan si Marta ini sibuk setengah mati teman-teman ya, bagaimana nyiapin makanan, minuman, segala macam gitu untuk maksudnya melayani Tuhan gitu. Maksudnya Marta begitu gitu. Nah akhirnya Marta kan jadi akhirnya kesel gitu, ngelihat adiknya si Maria itu kok dia bukannya bantuin, sibuk dengan si Marta, si Maria kok tenang-tenang aja gitu ya, diem-diem duduk manis bersimpuh mendengarkan firman Tuhan. Dianggap Marta mewakili orang dunia ini, dianggapnya kan salah gitu.
Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi Tuhan, dari sisi rohani, malah firman Tuhan katakan bahwa yang benar itu Maria, teman-teman. Ya, jadi Maria yang duduk manis mendengarkan firman Tuhan itu dianggap lebih baik, mengambil bagian yang lebih baik gitu, dibanding Marta yang sibuk melayani secara fisik gitu, secara kerja gitu. Ya, katanya Marta demi melayani Tuhan, demi melayani sesama. Nah, ini udah satu contoh kalau buat orang dunia kayak nggak fair gitu. Masa mestinya kalau orang dunia harusnya lebih membela Marta gitu, karena Marta kan yang capek gitu, berkeringat gitu. Kalau Maria kan tidak gitu. Tapi dari sisi rohani terbalik, teman-teman. Jadi duniawi dan rohani itu memang tidak aneh, kadang-kadang terbalik-balik, teman-teman. Nah, pola dan cara pikir Tuhan terkesan gitu, terkesan tidak wajar bagi dunia. Ya contohnya kayak tadi cerita Maria Marta tadi, terkesan tidak wajar bagi dunia gitu. Bahkan terkesan arogan, malah mungkin dianggapnya arogan gitu. Kok malah yang Maria dianggap benar gitu tuh. Ya seperti itu. Nah, ini kalau kita lari ke urusan Tuhan juga sama, teman-teman. Jadi Tuhan itu sebenarnya lebih senang disenangkan gitu daripada kita hidup dengan sibuk bagaimana melayani keperluan Tuhan gitu. Jadi Tuhan lebih senang disenangkan daripada seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya coba baca dulu, teman-teman. Pola dan cara pikir Tuhan terkesan tidak wajar bagi dunia, bahkan terkesan arogan karena terlalu egois hanya untuk kepentingan Tuhan sendiri saja gitu. Hal inilah yang kita harus sadari. Itulah bedanya antara Tuhan dibanding manusia gitu, atau makhluk yang lain. Inilah hasil sharing dengan ini. Sampai saya jadi saya khawatir salah. Sampai tadi malam saya sengaja sharing dengan Pak Joshua sebagai mentor rohani saya di Jakarta gitu. Saya menanyakan, benar nggak sih Pak Joshua? Ya, kok ada di pengertian saya kok seperti terkesan seolah-olah Tuhan itu pengen banget disenangkan gitu ya, malah Tuhan tidak lebih memilih kita berbuat sesuatu untuk keperluan Tuhan, tapi Tuhan lebih memilih kita menyenangkan Tuhan dibanding keperluan Tuhan gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara menyenangkan, konotasinya itu kan kalau buat orang yang rasional, orang yang pintar gitu, dianggapnya kan hidup untuk keperluan Tuhan itu lebih berharga, lebih bisa dibanggakan daripada hidup hanya sekedar menyenangkan Tuhan saja gitu. Itu kesannya gitu, teman-teman. Ini yang kadang-kadang susah sekali diterima oleh si manusia gitu. Saya juga merasa seperti itu. Kok aneh ya? Kok bagaimana sih? Kok cuman sekedar hidup itu Tuhan lebih milih kita, lebih milih menyenangkan kalau dari sisi Tuhan gitu, Tuhan lebih memilih kita menyenangkan Tuhan daripada kita bekerja mati-matian berdarah-darah untuk keperluan Tuhan gitu. Ya kesannya kan jadi kayak kok Tuhan itu butuh banget dimanja-manja sih, butuh banget disenang-senangkan, diangkat-angkat gitu. Kesannya seperti itu, teman. Jadi kesannya saya bilang, Pak, kesannya arogan banget ke sini, Pak. Tuhan kalau seperti itu gitu. Nah, kalau menurut Pak Joshua gitu, Pak Joshua dengan saya kan mungkin karakternya beda gitu. Kalau Pak Joshua itu mungkin lebih lembut gitu. Jadi akhirnya lebih untuk di posisi Pak Joshua menyenangkan Tuhan itu lebih mudah gitu. Ya, dibanding Pak Joshua mesti berdarah-darah hidup melayani keperluan Tuhan gitu. Tapi kalau karakter saya yang nggak bagus ini gitu, yang keras ini, saya malah berbalik, teman-teman. Ya ngapain saya mesti berbaik-baik sama Tuhan, bermanja-manja sama Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan? Apa bukan lebih efektif kalau saya berdarah-darah, saya kerja mati-matian untuk keperluan Tuhan gitu? Kalau saya pola pikirnya begitu, teman-teman. Sehingga waktu ada asumsi bahwa Tuhan itu lebih suka disenangkan dibanding dibantu gitu dalam hal-hal yang lain gitu, ya jadi berontak gitu di dalam
saya itu ada pemberontakan, kok aneh ya, kok begitu, kok begini gitu. Ya seperti itu gitu. Ini kalau saya cerita kalau cerita Nabi Abraham gitu, Nabi Nuh, kan sama aja teman-teman ya. Kalau kita bicara untuk menyenangkan hati Tuhan, nah Abraham itu kan harus benar-benar mau ninggalin Ur Kasdim gitu, selalu memulai hidup dengan baru-baru. Nah ini kan karena Abraham taat, akhirnya ya Tuhan bilang ini sahabatnya Tuhan gitu ya, karena Abraham bisa menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah Nabi Nuh juga sama teman-teman. Nabi Nuh itu yang kemarin saya sharingkan gitu ya, kalau saya konversikan umur kita 10%, coba bayangin Nabi Nuh itu kerja untuk bangun bahtera, untuk bangun kapal itu 120 tahun teman-teman. Kalau saya hitung secara rasional, secara matematis, berarti separuh dari umur si Nabi Nuh sebagai pengusaha bertani gitu, itu habis teman-teman. Ya kalau kita bicara, kalau kita konversi ke hidup kita, kan kita wajar teman-teman, dari misalnya dari kecil sampai umur 20 anggaplah masih study gitu kan. Tapi begitu 20 ke 40 kita kan mulai kerja teman-teman. 20 sampai umur berapa, 20 sampai 40 berapa lah gitu kan, dianggapnya kerja gitu. Nah bayangin separuh, kalau misalnya kerja itu sudah 20 tahun, kurang lebih 20 tahun, yang namanya kalau membangun bahtera itu 120 tahun, itu kira-kira 50% dari waktu prestasi Nabi Nuh gitu ya, sebagai pengusaha gitu. Lah kalau sampai 50% diambil teman-teman, kalau saya umpamakan misalnya saya kerja sampai umur 40-an ya, dan saya ada masa jeda mencari Tuhan, membangun bahtera, membangun rohani saya selama 12-13 tahun, 50% dari masa karir saya gitu. Itu kan kalau bagi dunia itu kan sangat merugikan teman-teman. Tapi kalau bagi Tuhan itu sangat menyenangkan gitu. Kenapa? Karena ada ketaatan Nabi Nuh, karena ada ketaatan dari kita kalau kita mau melakukan seperti Abraham dan Nabi Nuh. Itu loh yang disebut menyenangkan. Itu yang saya katakan kepada Joshua, Pak ini terlalu arogan gak sih Pak? Gitu. Karena buat Tuhan gitu, segala sesuatu itu mudah teman-teman. Ya apabila contoh kayak di firman di Matius pasal 6 ayat 33 yang mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Ya, kalau kita bicara pakai rasio, ya mestinya kan bukan begitu teman-teman. Kalau cerita di teori-teori orang duniawi gitu, orang dunia, itu kan apa? Berakit-rakit dahulu, kalau pepatah yang itu loh, yang nanti akhirnya jadi bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau cerita di firman Tuhan itu kan kebalik teman-teman. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Begitu kita bicara carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, kesannya itu kan bukan bersakit-sakit dahulu baru mencari-cari kesenangan kemudian, bukan gitu kan. Seolah-olah kan mencari Tuhan itu terkesan oleh orang dunia itu tidak ngapa-ngapain gitu teman-teman, tidak melakukan apa-apa gitu. Ya kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu dan kebenaran itu seperti ibarat si cerita Maria dan Marta tadi teman-teman. Ya Maria itu adalah yang carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Maria itu yang mencari Tuhan dan firman Tuhannya gitu, yang dengan seperti leye-leye begitu gitu, bermanja-manja, bersimpuh di bawah gitu, mendengar firman Tuhan gitu. Itu aja dianggap oleh Tuhan lebih benar teman-teman, dibanding dengan Marta yang sibuk di dapur nggak keruan gitu loh, ya berkeringat gitu, dianggapnya malah nggak benar gitu. Nah itu dari kitab Matius pasal 6 ayat 33 aja, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya sudah mengandung arti yang sudah tidak wajar gitu bagi dunia, irasional, udah nggak wajar gitu. Nah ini dunia katakan seperti itu teman-teman. Nah kalau dikompetkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, contohnya cerita Maria tadi gitu ya. Maria itu adalah mencari dan dianggap orang dunia mencari kerajaan surga dan kebenaran itu hal yang malas teman-teman, hal yang tidak berusaha apa-apa, karena memang tidak kelihatan apa-apa gitu ya. Seperti Maria duduk begitu kan
tidak bekerja apa-apa. Dia tidak di dapur ikut masak, ikut ini itu beberes gitu. Enggak, dia cuma duduk aja, dia cuma dengar. Nah itu, carilah dahulu kerajaan Allah, ya berarti mencari Tuhan. Ya Maria sedang mencari Tuhan gitu. Ya carilah kebenarannya, ya Maria sedang mencari firman Tuhan. Itu yang Maria yang malah dianggap melakukan hal yang lebih baik gitu, bagian yang lebih baik gitu. Nah, sedangkan Marta yang seperti orang dunia pada umumnya dianggapnya ini malah salah gitu teman-teman. Ya, dengan pola-pola begitu salah. Makanya saya katakan ini pola-pola Tuhan ini seperti terkesan kayak arogan karena kita anggap Tuhan itu ya seperti manusia. Tapi kalau kita tempatkan Tuhan itu adalah Tuhan, ya kita nggak bisa Tuhan kita sebut arogan dong. Ya memang Tuhan yang menciptakan kita gitu. Ya itu kembali ya terserah Tuhan juga gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita compare-nya mesti sadar dengan bahwa Tuhan adalah Tuhan gitu. Nah kita tinggal mau ngakuin itu nggak bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan lebih senang disenangkan gitu. Lebih pilih suka disenangkan daripada kita berdarah-darah untuk bantu secara keperluan Tuhan. Baik untuk keperluan Tuhan, baik untuk sesama, baik untuk keluarga maupun untuk diri sendiri. Tuhan lebih senang untuk disenangkan gitu. Contohnya ya cerita di Maria dan Marta tadi gitu. Bahkan jika diibaratkan lebih lanjut gitu, sepertinya bahkan jika diibaratkan lebih lanjut, sepertinya Tuhan lebih suka dan lebih hargai. Nah ini cerita supaya ceritanya lebih detail teman-teman. Jadi saya terpaksa mesti mengumpamakannya seperti kucing saya bawa-bawa, anjing saya bawa-bawa. Tapi kalau bisa teman-teman jangan kesinggung karena ini ya kalaupun kucing atau anjing juga ini kalau kita compare diibaratkan dengan Tuhan loh. Jadi ya wajar-wajar aja lah kita sebagai kucing atau anjing kalau kita di-compare dengan Tuhan. Cuman ini cerita ibarat aja teman-teman. Jadi bahkan jika diibaratkan lebih lanjut, sepertinya Tuhan lebih suka dan lebih hargai kucing manja yang seharian tidur di pangkuan dan menemaninya gitu. Ya, serta menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan itu dibanding anjing galak gitu yang seharian jaga rumah dan berlarian serta menyalak kemana-mana melindungi rumah Tuhan gitu. Jadi teman-teman nggak tahu dengan saya umpamakan kucing yang manja dan anjing yang galak ini bisa kebayang nggak teman-teman? Jadi Tuhan itu lebih senang kita ini jadi kucing yang manja teman-teman. Padahal kata si anjing bisa cemburu loh, bisa cemburu. Kenapa si kucing kok tenang-tenang aja gitu ya di pangku, cuma ngeong-ngeong saja gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja apa-apa. Sedangkan si anjing ini menjaga rumahnya Tuhan gitu, habis-habisan muter-muter, menggonggong sana sini gitu, menyalak sana sini gitu. Saya ibaratkan seperti itu gitu. Jadi kalau tadi ibarat kalau di firman Tuhan ada cerita Maria sama Marta gitu, tapi kalau cerita diibaratkan oleh saya ya seperti kucing manja dan anjing galak. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu lebih suka gitu seperti kita menjadi kucing manja dibanding menjadi anjing galak gitu. Jadi meskipun kalau bicara anjing bisa berkata-kata, pasti si anjing bisa marah sama si kucing gitu. Kan kucingnya lagi enak-enak aja gitu, tenang-tenang aja, lagi di pangku buat mainannya Tuhan gitu. Nah sedangkan anjingnya setengah mati, muter-muter gak keruan gitu, jaga rumah gitu. Ya tapi Tuhan tetap milih yang seperti kucing manja itu. Tuhan lebih milih gitu, ya Maria daripada si Martanya gitu. Nah begitupun sama teman-teman, Tuhan itu lebih senang kita apabila kita menyenangkan Tuhan dibanding kita mati-matian gitu. Ya hidup demi Tuhan gitu. Itu demi Tuhan, demi apa gitu. Karena Tuhan tidak perlu apa-apa, kembali lagi demi Tuhan yang mana gitu. Yang dikhawatirkan itu kalau nggak hati-hati, kalau kita kedalaman pengertian akan firman yang nggak maksimal, ya level iman kita nggak tinggi gitu. Yang dikhawatirkan kita bisa nyebut nama Tuhan padahal untuk kita sendiri gitu. Ya kan Tuhan yang nyuruh kita mati-matian gini. Jadi akhirnya benernya bukan buat Tuhan, buat kita sendiri. Nah apa yang kita mati-matian yang terkait dengan duniawi, sebenarnya Tuhan sering katakan di firman-Nya bahwa tidak ada artinya gitu. Tuhan tidak pernah menganjurkan kita untuk bisa bagaimana kita menuai gitu hasil buah hidup kita di dalam hal-hal jasmani atau duniawi gitu. Karena Tuhan ingatkan bahwa itu semua itu akan ditinggal, tidak akan dibawa. Kalaupun kita mau mati-matian, satu ya harus menyenangkan Tuhan dulu gitu. Nah kalaupun kedua kita mau mati-matian ya mati-matian bagaimana kita mengumpulkan berkat untuk
masuk ke dalam alam akhirat itu. Nah, berkat yang satu-satunya yang Tuhan lakukan itu nggak ada yang lain, teman-teman, bukan harta duniawi gitu ya. Tapi berkat itu akan timbul apabila yaitu kita bisa menyenangkan Tuhan dan juga kita bisa mengasihi sesama kita. Itu yang Tuhan harapkan, cuma dua itu, teman-teman. Jadi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Cuma dua itu. Ya, menyenangkan hati Tuhan supaya kita bisa masuk ke dalam surga gitu. Mengasihi sesama kita itu karena ada firman Tuhan katakan, ya apabila kita bisa mengajarkan firman, ya posisi kita di dalam alam akhirat di surga itu akan lebih dekat dengan Tuhan gitu. Dibanding kita hanya sebagai pelaku firman. Jadi untuk bisa mengasihi sama kita, ya caranya ya begitu, teman. Bagaimana kita mengajarkan, meskipun kita ada di sekuler, di marketplace, kita sebagai pengusaha atau orang karir, ya kita ya bisa memberitakan apa yang terjadi dalam hidup kita agar sesama bisa terselamatkan gitu. Nah, waktu kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dari kesaksian hidup kita sudah pasti masuk ke dalam ya tim kerajaan Tuhan di dalam surga itu, teman. Nah, ini yang Tuhan harapkan itu jadi dua, teman. Bagaimana menyenangkan Tuhan gitu, kita pribadi menyenangkan Tuhan, dan kedua bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti yang tadi dikatakan kan, seperti yang tadi dikatakan di yang harus mengasihi sesama kita gitu. Itu kan kalau di kitabnya. Nah, ini di kitab Lukas pasal 10 ayat 27 kan, teman-teman. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang terakhir Tuhan ingatkan, dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ini maksudnya kita, teman, untuk bisa masuk ke dalam alam akhirat, keselamatan akhirat dalam tim kerajaannya Tuhan gitu. Jadi lebih dekat dengan posisi Tuhannya gitu. Jarang ada manusia yang mau memilih menjadi kucing manjanya Tuhan gitu ya. Manusia lebih memilih menjadi anjing galaknya Tuhan karena manusia masih bangga hal-hal lahiriah, teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan terakhirnya gitu, teman-teman. Jadi apabila kita ibaratkan kucing manja dan anjing galak, si manusia itu pada umumnya lebih suka memilih menjadi anjing galak, teman-teman. Karena waktu menjadi anjing galak itu kita masih punya harga diri lah, punya harga kebanggaan diri gitu. Ya, untuk hal-hal yang lahiriah, dibanding kalau kita menjadi kucing manja yang memang tidak bisa membanggakan apa-apa, teman-teman. Jadi intinya maksudnya gitu, teman-teman. Saya sengaja bikin seperti ini. Jadi balik lagi ya, kita mesti sadar bahwa tujuan kita hidup itu adalah, kalau kita bicara dari kacamata Tuhan, dari persepsi Tuhan, ya kita ini harus lebih bisa menyenangkan Tuhan dibanding ya kita selalu berusaha untuk bisa membantu Tuhan gitu, untuk keperluan Tuhan, seperti contohnya Maria Marta atau ibarat kucing manja dengan anjing galak. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, teman-teman ya. Apabila bisa tertangkap, ya coba di-sharingkan dengan yang lain. Dan teman-teman jangan tersinggung karena cerita kucing manja dan anjing galak. Ini cuma ibarat saja, teman-teman. Oke? See you. Bye-bye.